Pada saat Anda berbicara dan kalimat Anda mengandung kata-kata jangan, tidak, atau dilarang, sebenarnya Anda mencurahkan perhatian dan energi penuh pada sesuatu yang tidak Anda inginkan. Jadi apa yang saya inginkan? Apa yang bisa kita lakukan di usia 60 tahun ke atas? Yaitu saat usia lanjut. Saat pekerjaan fisik mulai berkurang, bukan karena tidak mau mengerjakan pekerjaan fisik, namun karena kekuatan otot sudah menyusut. Kekuatan otot memang menyusut seiring dengan melemahnya beberapa fungsi organ tubuh. Kita kan masih punya otak. Usia lanjut, otaknya kan tidak menyusut. Bahkan otak bisa terus berguna dan tidak akan menyusut semakin kita pakai semakin tajam menyikapi hal yang memerlukan. Usia lanjut atau usilan adalah saatnya mengevaluasi perjalanan hidup dan mengevaluasi perbuatan. Bukan untuk mengenang kejayaan masa lalu, bukan juga untuk menyesali masa lalu yang belum sesuai dengan keinginan. Jadi seperti kata Erik Erikson, di usia lanjut itu, di usia 60 tahun ke atas itu adalah masa kita mengevaluasi diri. Usia harus bangkit dari kejayaan masa lalu yang telah usai. Juga harus bangkit dari penyesalan masa lalu, masa muda, karena kini sudah tidak muda. Dan tidak mungkin waktu diputar kembali ke masa muda. Jadi saat usilan, ngapain dong? Sementara otot semakin lemah, maka mulailah gunakan otak. Bagaimana caranya? Cibun teringat ayahanda, almarhum. Semoga beliau husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Di usia lanjutnya, beliau punya waktu sepanjang hari tanpa harus buru-buru persiapan berangkat kerja yang menggunakan waktu yang sangat ketat. Waktunya bisa diisi dengan membaca dan menuliskan pengalamannya di kertas bekas yang halaman belakangnya masih kosong, karena kan nggak punya uang untuk beli kertas baru. Sudah pensiun. Lalu setiap hari Jumat, pagi-pagi sekali, sekitar pukul 7 atau 8, ayahanda sudah siap berangkat ke masjid. Pertanyaannya, kok jam segitu sudah rapi dan siap ke masjid? Kan waktu sholat Jumat masih sekitar 4 jam lagi. Beliau punya kebiasaan setiap Jumat, sholat Jumatnya di masjid yang jauh dari rumah. Perjalanan sekitar 5-6 km dengan berjalan kaki. Tapi jalan kakinya santai. Pulangnya, beliau selalu mengambil jalan yang berbeda dengan jalan yang ditempuh ketika pergi. Cibun heran pada waktu itu sekitar usia remaja. Masih banyak tanya, kok nggak capek ya? Bukannya 100 meter dari rumah ada masjid? Beliau dengan santai menjawab, karena dulu saat masih bekerja, tidak mungkin melakukan hal yang dianjurkan Rasulullah. Karena pekerjaan yang punya jam kerja ketat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menganjurkan saat melaksanakan sholat Id, Idul Adha maupun Idul Fitri, melewati jalan yang berbeda saat pergi dan saat pulang. Dalam keterangannya, ayahanda mengatakan bahwa langkah kaki ke tempat ibadah sholat akan menambah catatan pahala, karena setiap langkah kaki pergi dan pulang ibadah dicatat malaikat. Dicatat malaikat sebagai kebaikan. Jadi, petuah-petuah sambil lalu, tapi di saat kejadian nyata itulah yang membekas di otak Cibun. Kejadian masa lalu itu mengingatkan Cibun pada hamba Allah yang saleh, Luqman Al-Hakim. Luqman bukan nabi, bukan utusan Allah. Tapi kisah Luqman tercantum di Al-Quran, karena petuah-petuahnya yang ditujukan pada anak-anaknya. Mungkin juga ayahanda meniru perbuatan Luqman yang memberi petuah pada anak-anaknya. Karena sangat sering, hampir setiap hari ayahanda memberikan petuah, terutama kalau kami meminta uang atau ingin diberikan sesuatu. Maka meluncurlah berbagai petuah. Yang baru sekaranglah Cibun menyadari bahwa petuah itu memang berguna ketika Cibun kuliah, bekerja, dan sekarang setelah pensiun. Bahkan hafal setiap kalimat yang diucapkan ayahanda. Alhamdulillah. Terima kasih ayahanda. Semoga beliau diberikan tempat terbaik di sisimu ya Allah. Amin ya robbal alamin. Dan kisah Luqman tercantum di Al-Quran karena petuah-petuahnya yang ditujukan pada anak-anaknya. Lalu siapakah Luqman? Yang bukan nabi, tapi Allah menceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Dari surat Luqman ayat 12-19. Mari kita simak dan kita telusuri siapakah orang saleh ini yang mendapat tempat istimewa dengan mencantumkan kisahnya sejajar dengan para nabi Allah. Menurut pengamatan ulama, Luqman bukan seorang nabi atau rasul, melainkan seorang budak yang berilmu. Mari kita kembali di sini. Allah menghargai orang berilmu dibandingkan orang berharta. Luqman dihargai karena beliau memberi petuah dan beliau adalah orang berilmu. Keistimewaan Luqman dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beliau memahami ilmu hikmah, yaitu memiliki kebijaksanaan yang mendalam. Luqman berkulit hitam, berbibir tebal, dan berstatus sebagai hamba sahaya yang bekerja sebagai penggembala. Luqman hidup pada masa Nabi Daud alaihissalam, yang pada masa itu Luqman diberi jabatan sebagai hakim karena keluasan ilmunya. Allah mengangkat derajatnya bukan karena fisiknya ganteng atau status sosialnya yang berharta triliunan, yang dengan harta itu orang mampu membeli apapun. Namun Luqman ditinggikan derajatnya oleh Allah karena kebersihan hatinya, ketakwaan, serta kemampuannya menjaga lisan dan amanah. Hal yang sangat sulit dikendalikan adalah menjaga lisan dan apalagi menjaga amanah. Sebagai seorang ayah, Luqman menyampaikan petuah pada anaknya. Petuah tersebut diberikan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Seperti yang tercantum di ayat 13, menegaskan bahwa menyekutukan Allah adalah kezaliman. Lalu di ayat ke-14, berbakti pada orang tua, terutama ibu yang telah mengandung selama 9 bulan lebih. Di ayat ke-15, anak dibolehkan menolak ajakan orang tua yang memaksa berbuat syirik. Namun, menolak tetap dengan bahasa yang sopan dan tetap santun kepada orang tua. Pada ayat 16-nya, Luqman mengajarkan anaknya bahwa semua perbuatan baik ada balasannya, meskipun tersembunyi.
Nasihat ini melatih anak-anaknya agar selalu merasa diawasi Allah dimanapun berada. Dan Allah mencantumkannya dalam Al-Quran semua petuah dan nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Selain ibadah untuk kebaikan diri sendiri, Luqman juga mengajarkan ibadah sosial. Apa itu ibadah sosial? Petuah Luqman adalah kuatkan dulu ibadah pribadi. Dan setelah ibadah pribadi kuat dan berpengetahuan cukup, anaknya diminta aktif di masyarakat dan mengajak pada kebaikan seperti tertera dalam surat Luqman ayat 70. Ciban jadi teringat lagu Himpaudi, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, yang diciptakan oleh Ketua Umum Himpaudi pertama, yaitu Ibu Dr. Gusnawirta. Terima kasih Ibu Gusnawirta. Yang berbunyi, mulailah dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, mendidik anak Indonesia, tampakkan wajah ceria. Himpaudi Jaya. apakah ketika menciptakan lagu tersebut beliau terinspirasi dari surat Luqman ini? Wallahu alam, karena Cibun nggak pernah tanya. Berilmu didahulukan sebelum kita mampu beriman yang tak tergoyahkan. Lalu, barulah dengan ilmu yang cukup, iman yang kuat, kita mampu bertakwa, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Prinsip atau konsep yang mengharuskan seseorang berilmu dan memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengajarkan orang lain telah dicontohkan oleh Imam Malik bin Anas. Aku belajar untuk diriku sendiri. Demikian juga yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang pernah memberikan nasihat yang sangat populer bagi orang yang akan memegang urusan publik atau menjadi guru. Belajarlah ilmu, pahami agama sebelum kalian menjadi pemimpin. Bahkan Imam Al-Bukhari menyampaikan lebih sederhana dan spesifik, dituliskan dalam bab khusus yang menjadi pegangan penting dalam konsep belajar. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Beramal pun perlu tahu ilmunya. Imam Bukhari menyitir dari surat Muhammad ayat 19. Seseorang tidak boleh berbicara atau mengajarkan sesuatu sebelum ia sendiri menguasai ilmu tersebut secara mendalam. Bukan pembukaannya saja ya, atau bukan katanya-katanya. Dalam konsep psikologi dan sosiologi, konsep Imam Al-Ghazali disebut self-leadership atau kepemimpinan diri. Sebelum mampu memimpin orang lain atau anak didik, kuatkanlah diri sendiri dulu dari sisi ilmu, finansial, dan sosial. Dengan demikian, kekurangan finansial tidak menyurutkan seorang guru untuk terus belajar memperoleh ilmu yang lebih mumpuni untuk mampu mengajar secara mumpuni. Karena ilmu yang dipelajarinya pun harus dia bayar ketika dia berguru atau menuntut ilmu. Dari segi sosial, seorang guru yang mempunyai dan menguasai ilmu tidak akan tergiur dengan iming-iming harta dari masyarakat atau dari para orang tua yang ingin memanipulasi kemampuan anak mereka. Dan syarat seleksi keempat adalah orang saleh yang tidak paham hadis. Beliau menolak mengambil ilmu hadis dari orang terkenal ahli ibadah, zuhud, dan mulia, tetapi tidak memiliki hafalan yang kuat, ketelitian ilmiah, dan pemahaman mendalam dari hadis tersebut. Dengan kata lain, Imam Malik bin Anas menolak berguru pada ahli ibadah yang hafal hadis, tapi tidak paham cara mengamalkan hadis yang dihafalnya tersebut. Meskipun orang tersebut adalah orang saleh, maka orang seperti itu dicoret dari daftar calon guru. Seorang guru, berdasarkan Imam Malik, harus memiliki integritas moral, kebenaran ideologi, kejujuran, serta pemahaman mendalam terhadap ilmu yang diajarkan. Ternyata kriteria seorang guru bagi Imam Malik bin Anas dan Al-Ghazali sangatlah berat. Apalagi kalau kita di sini di Indonesia, berapa honor guru bisa diberikan untuk seorang guru yang memiliki integritas moral, punya kebenaran ideologi, kejujuran, serta pemahaman mendalam terhadap ilmu yang diajarkan. Wah, sungguh berat. Bagaimana guru tersebut mampu meningkatkan ilmunya bila kekurangan finansial menjadi kendala untuk meningkatkan ilmunya, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Karena kekurangan finansial, seorang guru tidak harus surut untuk terus belajar memperoleh ilmu yang lebih mumpuni untuk mampu mengajar mumpuni. Wah, tapi itu benar-benar sulit ya. Jadi, Imam Malik menolak berguru pada orang saleh dan ahli ibadah yang hanya hafal hadis saja tanpa mampu mengamalkannya, karena hafal saja hanya tahapan paling dasar. Tahapan selanjutnya adalah memahami fakta dasar sehingga mampu menjelaskan ide, konsep, bahkan mampu menginterpretasikan data tersebut. Kembali tentang petuah Luqman yang tercantum pada surat Luqman ayat 18, larangan untuk sombong dan meminta anaknya untuk mengayunkan langkah dengan tenang serta melunakkan suara saat berbicara. Allah sangat membenci orang yang sombong. Kita ingat bagaimana kesombongan iblis yang tidak mau tunduk pada Nabi Adam yang akhirnya terusir dari surga karena melawan perintah Allah. Kemudian ketika kisah Nabi Musa yang ditegur Allah karena kesombongannya yang ditunjukkan di hadapan Bani Israel. Beliau disuruh berguru lagi kepada Nabi Hidayah. Kisah Luqman memberikan petuah kepada anak-anaknya yang tercantum dalam surat Luqman barangkali menginspirasi Pepatih Nan Sebatang beserta saudaranya Datuk ke Temanggungan untuk juga merumuskan petuah untuk kaumnya di Minangkabau.
Sejalan dengan petuah Luqman dalam Al-Quran, beliau merumuskan falsafah ilmu nan ampe kebijaksanaan untuk kaum Minangkabau. Yang pertama adalah tahu padu diri. Maknanya adalah kita harus tahu pada kemampuan dan ketidakmampuan diri sendiri agar berani menolak pekerjaan yang di luar batas kemampuan dan keahlian kita demi menghindari hasil yang buruk. Namun, disinilah sulitnya. Terkadang apapun tugas yang dibebankan pada kita, diterima saja karena kita merasa mampu. Kalau hasilnya buruk, itu bukan karena saya, tapi lingkunganlah yang salah, lingkunganlah yang tidak mendukung. Jadi, diabaikan barangkali petuah tahu padu diri. Demi cuan lah. Petuah yang kedua ialah tahu padu urang, mampu bertenggang rasa. Menurut petuah tersebut bahwa sebelum menegur orang lain dengan keras, bayangkanlah bagaimana kalau Anda yang ditegur. Dengan semakin canggihnya dunia teknologi digital, maka semakin mudah bagi setiap orang untuk menyebarkan aib orang lain atau menyebarkan kesalahan orang lain dengan telunjuk maupun jempolnya. Jadi, petuah ini pun nyatanya semakin sulit dilaksanakan. Petuah ketiga dari Pepatihan Sebatang dan Datuk Ketemanggungan adalah tahu padu alam. Adalah tahu situasi lingkungan secara kontekstual. Orang Minang yang berjiwa perantau biasanya menerapkan prinsip ini. Mereka mampu beradaptasi di lingkungan baru di perantauan. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Namun ada juga perantau yang merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, terutama untuk selera makan. Sehingga bila merantau ke negeri orang yang makanan pokoknya bukan nasi, para perantau itu merasa sulit menahan selera makannya. Mungkin pepatahnya berganti, bumi yang dipijak diajak merantau dengan langit yang sama dijunjungnya. Di perjalanan Cibun traveling sering Cibun bertemu orang Indonesia seperti itu. Katanya, kalau belum makan nasi, artinya belum makan. Kalau nggak pakai sambal, rasanya kurang afdol makannya. Petuah yang keempat adalah tahu padu Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, hasil akhirnya berada di tangan Tuhan. Seperti dikatakan pepatah asing, man propose, God dispose. Manusia hanya mampu membuat proposalnya. Ketentuan akhirnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan paling tinggi dari menanamkan fondasi spiritual dengan menginternalisasikan diri bahwa melakukan sesuatu bukan karena takut dihukum, Tapi karena sadar bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui manusia.